Baik, terima kasih Kak Bunga Tandi. Terima kasih Ya, Kak Egi ya. Terima kasih juga Kak siapa tadi yang menjadi apa Kak MC, Yansel, Ketua Ketua Panitia. Panitia. Kak Yansel. Ya. Iya, dan semua yang hadir sebagai perwakilan dari distrik masing-masing, semua tentu saja yang terkasih. Saya harus menyampaikan ungkapan hati saya yang terdalam dengan menyampaikan Gloria. Yo, gracias. ya gracias. Yo, gracias. Baik, kemuliaan selalu bagi Tuhan yang tinggi di surga. Ketika awal tahun ini kita belum tahu bahwa pandemi COVID-19 ini akan tiba, ya. Kita mempunyai berbagai rencana yang seperti biasanya banyak menuntut kondisi fisik, kehadiran fisik. Tetapi dengan diumumkannya bahwa ada penyakit yang menjadi keresahan bagi dunia, itu diumumkan pada tanggal 30 Januari 2020, kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 diumumkan bahwa yang kita hadapi ini merupakan pandemi, artinya penyakit yang menyebar dengan cepat dan sudah mengenai lebih dari 2 atau 3 negara, 200 lebih negara telah terkena. Kita tahu bahwa ini merupakan suatu bencana, bukan bencana alam yang kita lihat ada bumi terbelah atau ada air melimpah atau ada tanah longsor. Ini suatu bencana yang kita tidak melihatnya karena ini virus dan ini harus kita sadari penularannya amat mudah. Tentu saja kita tahu bahwa ini akan memberikan ancaman yang besar pada kita kalau kita melakukan kegiatan seperti biasanya. Pemerintah sudah membantu mengarahkan kita dengan mengadakan berbagai level PSBB. Ya. Dan kita tentu saja patut mematuhi arahan dari pemerintah seperti itu dan kita menjalankan protokol kesehatan sebaik-baiknya yang notabene sudah jelas sangat mempengaruhi kegiatan kita. Kita diminta untuk menggunakan masker supaya tidak tertular ataupun menularkan. Kita yang kedua ini tidak terlampau masalah sebenarnya. Harus lebih rajin lagi mencuci tangan dengan sabun ataupun dengan sanitizer yang berdasarkan alkohol. Dan ketiga, ini yang sangat menyulitkan kita, di samping yang pertama tadi, kita harus menjaga jarak. Dan kita semakin tahu bahwa ketika kita menjaga jarak hanya 1 meter atau sedikit lebih, itu membuat kegiatan kita yang biasanya sangat fisikal, apalagi dengan masker, itu akan terganggu. Dan kalau kita berkumpul di dalam satu ruangan, kita harus memikirkan bahwa ventilasi harus cukup baik, jaga jarak, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu merupakan tantangan bagi kita. Tetapi, dengan kita dapat menjalaninya dengan baik, kita harus bersyukur bahwa kita survive. Individu-individu anggota THSDHM, saya tidak tahu selengkapnya, akan tetapi Kak Egi, saat ini
kalaupun pernah ada yang diduga terpapar, akan tetapi pada pemeriksaan tidak terpapar, tidak terinfeksi. Dan saya harap tidak ada satupun di daerah manapun yang terpapar kemudian mendapat infeksi. Sekaligus kita tahu bahwa kegiatan pendidikan kita yang mempunyai sifat fisik yang cukup lumayan, pencaksilat ya, di samping kita harus maju dengan spiritualitas dan rekreasi, itu betul-betul mendapat tantangan. Dan kita tahu bahwa di kemudian hari, ketika tantangan seperti ini bisa kita atasi, kita bisa mempunyai wawasan yang lebih luas lagi. Salah satu contoh, untuk kejuaraan nasional seperti ini, dulu kita berpikir, tidak mungkin kita mendatangkan kakak dari Merauke, dari Jayapura, dari Belu untuk datang di Jakarta atau di Bandung. Sekarang kita tahu persoalan itu bisa diatasi. Kita harus bersyukur bahwa teknologi untuk mengatasi persoalan-persoalan itu sebenarnya sudah ada. Ya. Dan Kak Egy dan Kak Yansel sudah berkonsultasi untuk memikirkan dengan baik bagaimana kejuaraan nasional itu diselenggarakan secara virtual. Saya selalu mengingatkan bahwa THSDHM bukanlah hanya pencak silat. Akan tetapi saya gembira di dalam penyiapan ini nampak difikirkan bahwa kejuaraan ini nanti memikirkan juga bagaimana menyajikan doa dalam gerak silat kita secara indah dan lebih indah lagi dan sebagainya. Saya yakin para juri, Kak Beng Beng dan siapa lagi, saya tidak tahu ya, telah mempunyai kisi-kisi yang baik yang akan memberikan gambaran bahwa yang dinilai bukan hanya gerak-gerak silat. Penting di dalam tradisi budaya, termasuk pencak silat, dan terutama di THSDHM ini, adalah penghayatan. Apakah kita lihat secara langsung ataukah melalui video, para juri tidak bisa menghindari bagaimana mereka melihat apakah gerakan-gerakan itu dihayati spiritualitasnya, kekuatannya, kekompakannya, kepercayaan dirinya, keyakinannya akan kebenaran dan sebagainya. Nah, hal-hal itu saya minta akan bisa ditangkap oleh para juri. Hal lain juga yang saya tawarkan kepada Kornas adalah tingkatan-tingkatan kejuaraan. Kita sekarang mencapai taraf 13 distrik atau 14? Berapa banyak Kak Egy? 13 distrik yang sudah konfirmasi mendaftar. Oke. 40 peserta, 40 lebih. 40 lebih peserta, 13 distrik. Itu sudah sampai pada tahap untuk menjalani kejuaraan ini. Tentu tidak perlu saya minta lagi karena sudah menjadi pengetahuan semua. Ya, itu protokol kesehatan tetap dijalankan. Ya, kalau ada daerah yang tidak selalu internetnya menggembirakan, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, maka
Kak Egy sebagai ahli teknologi, ahli komunikasi akan bisa memberikan gambaran bagaimana mengatasinya dengan baik. Misalnya tadi sudah saya dengar menyiapkan video yang dikirimkan, ya. Saya tidak tahu apakah berarti setara semua akan dilihat videonya ataukah ada yang video, ada yang langsung dan sebagainya. Saya harap ini difikirkan benar untuk kesetaraan bagi semua peserta. Nah, Kak Egy sebagai ketua, sebagai koordinator nasional, saya juga dapat memantau bahwa kegiatan THSTHM bukan hanya ini yang pertama dan hanya pencak silat lah yang dijalankan, akan tetapi juga dari sisi entrepreneurship juga telah ditawarkan, telah dibuka untuk dijalankan. Saya bergembira bahwa semua platform pencak silat, entrepreneurship itu yang menuntut spiritualitas dan organisasi yang cukup jelas, itu akan bisa dijalankan dan pada saat ini kesetaraan untuk semua akan lebih mudah diperoleh, bukan hanya sekedar segelintir orang yang punya tiket pesawat yang datang ke satu tempat, tidak akan, tetapi semua di mana saja akan bisa mendapat kesetaraan kesempatan. Nah, saya tidak berpanjang lebar lagi, dengan tantangan saat ini, akan tetapi dengan harapan bahwa di kemudian kondisi akan membaik lagi sehingga kita lebih mempunyai kemungkinan untuk mengembangkan secara full blown, ya, secara besar akan dapat dipenuhi. Saya mengucapkan congratulations terutama untuk Kejurnas virtual ini, dan saya juga menyampaikan selamat tahun baru. Ingat, pada setiap milestone ada masa yang baru, kita mempunyai harapan yang lebih besar bahwa kita akan berbuah lebih lebat. Saya kira demikian, dan saya ucapkan selamat dan ucapan terima kasih pada semua saja yang terkasih. Dan atas permintaan saya harus membuka pertemuan ini, maka saya dengan ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus membuka Kejurnas ini dengan resmi. Terima kasih Mas Hari. Gloria. Amin. Deo gracias. Amin. Terima kasih Mas Ari.